Dan ini adalah table of menu sepanjang minggu ini. Dari kemarin saya berkhotbah 4 kali dan semuanya beda-beda. Dan yang pasti saya nggak mengulang gitu ya, apa yang saya sampaikan. Tetapi Bapak Saudara bisa ikuti nanti di YouTube-nya. Dan yang pasti akan membawa Bapak Saudara semua akan bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kedewasaan. Amin ya. Sore hari ini kita sama-sama mau belajar kekuatan dari gambar besar. Judulnya adalah The Power of Big Picture gitu ya. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang ada dalam hidup kita dengan gambaran besar, maka apapun yang kita kerjakan ini akan menjadi hal yang paling mudah, hal yang paling menyenangkan, dan akan menjadi dampak yang besar. Semuanya akan terlihat lebih jauh, lebih besar, lebih jelas, dan lebih efisien. Sama seperti gini Bapak Saudara, saya kasih sebuah perumpamaan. Kalau kita melihat sebuah map gitu ya, peta gitu ya, pasti akan berbeda. Ada beberapa macam peta. Peta yang pertama itu adalah peta dunia. Bapak bisa pernah lihat peta dunia? Halo? Pernah nggak? Atau hanya saya yang melihat? Ya? Oh pernah ya. Peta dunia. Ya biasanya kita melihatnya atlas ya. Betul ya? Peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia gitu ya, sesuatu yang begitu besar, begitu luas. Tapi nggak cuma ada peta dunia, kalau kita mau ambil ke skup yang lebih kecil, ternyata ada peta negara. Bukan peta dunia tetapi turun menjadi peta negara. Dan kalau peta negara kita kecilkan lagi, ternyata ada peta provinsi. Jadi kalau kita melihat peta Jawa Timur gitu ya, kita melihat bahwa wow, itu sudah besar banget gitu ya. Tapi kalau kita mau bawa ke skop yang lebih kecil lagi, ada peta sebuah kota atau sebuah kabupaten atau kota madya. Ada petanya. Dan pasti ketika kita memandang map, memandang peta, dengan kita melihat sebuah kota dengan sebuah provinsi, kita akan melihat bahwa kota kita kecil sekali. Kalau kita melihat sebuah provinsi lalu kita bandingkan dengan peta negara, kita akan melihat bahwa oh ternyata provinsi di mana kita ada ini sangat kecil. Kecil sekali. Tapi kalau kita melihat kepada skup yang lebih besar, dari negara kita ambil dunia, kita merasa bahwa Indonesia ini kecil kalau dilihat dari skup yang lebih besar. Begitu juga hari ini kalau kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini, secara garis besar, secara gambaran besarnya, semuanya akan tampak lebih jelas, lebih besar, lebih jauh. Kita merasa bahwa sometimes apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa apa yang kualami ini kok kayaknya berat sekali. Apa yang kualami ini kok kayaknya sulit sekali. Tapi kalau kita bisa melihat dari skup yang lebih besar, kita merasa bahwa apa yang kualami ternyata enggak seberapa besar. Nah inilah sebuah kekuatan dari gambar besar. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu dari gambaran besar, maka saya percaya bahwa hidup kita juga akan menjadi besar, katakan amin. Karena orang yang bisa melihat segala sesuatu dari gambaran besar adalah orang-orang yang berpikiran lebih jauh, lebih besar, dan lebih luar biasa. Suatu kali firman Tuhan datang di dalam kehidupan Abraham. Datang dalam kehidupan Abraham berkata, Abraham, pandang sekelilingmu. Sejauh engkau memandang, itu yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan sengaja membawa Abraham, melatih matanya untuk melihat bukan dari apa yang dia lihat, tetapi dari gambaran besar apa yang Tuhan lihat. Dan itu sangat membedakan sekali. Dan Tuhan berbicara seperti ini, apa yang kau lihat semuanya itu, kuberikan kepadamu. Kalau Abraham itu gak bisa melihat gambaran besar yang Tuhan sedang sediakan, dia pasti akan salah jalan ketika suatu kali dia dihadapkan dengan Lot perpisahan. Perpisahan dengan Lot, Abraham berkata kepada Lot, Lot pilihlah bagimu di mana kamu tinggal, kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Atau sebaliknya kalau kamu ke kanan aku ke kiri. Dan Lot memilih baginya lembah sungai Yordan. Banyak airnya pada waktu itu. Karena mata Lot melihat sesuatu yang indah menurut pemandangannya. Tapi beda dengan Abraham. Kalau kamu ambil itu, oke, aku ambil yang mungkin orang melihat bahwa itu kering, itu sesuatu yang gak subur, itu sesuatu yang buruk.
Tapi kalau kita berhasil melihat semuanya dari gambaran besar, kita bisa melihat bahwa tanah yang gak subur sekalipun, di mana ada Tuhan, tanah itu akan subur. Kita akan bisa melihat segala sesuatu dari gambaran besarnya. Penting bagi kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam sebuah hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dari gambaran besar. Coba kita mau belajar dari seorang yang bernama Yonatan. 1 Samuel 20 ayat 17. 1 Samuel pasal yang ke-20, ayat yang ke-17 sampai ayat ke-33. Kita mau baca terlebih dahulu. Judulnya adalah perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ya sudah menemukan, katakan amin. Belum semua. 1 Samuel 20 ayat 17. Ya sudah menemukan, katakan puji Tuhan. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Hubungan antara Daud dan Yonatan ini harus kita jadikan contoh. Bukan hanya di dalam persahabatan, tetapi di dalam hati, kebenaran di dalam hati. Dan hubungan ini harus didasari dengan sesuatu yang benar. Karena gak mudah dari apa yang dialami oleh Daud dan Yonatan, khususnya Yonatan. Ayat 18, kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegasku katakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja itu untuk makan. Lalu raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Perhatikan ayat 26. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu. Sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak hadir. Ya tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, katakan anaknya. Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Lalu jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku itu. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai? Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Daud ini raja besar Israel. Tapi kita juga harus ingat,
bahwa kalau nggak ada Yonatan, tak ada Daud. Daud ini raja yang berhasil, raja yang diurapi, raja terbesar bahkan dikatakan di Israel. Tetapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada seorang yang penting di dalam kehidupan Daud yang berani melepaskan haknya agar Daud itu bisa naik. Ada orang-orang yang begitu rela, ini yang harusnya ini menjadi hakku, tetapi dia melihat Daud, dia serahkan hak itu untuk Daud itu bisa naik. Dan apa yang dialami oleh Yonatan ini adalah sebuah peristiwa yang sangat unik di Alkitab. Bahkan saya bisa bilang satu-satunya mungkin. Makanya kita mau belajar. Kenapa Yonatan bisa lakukan itu? Sedang kita tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang seperti itu. Mana mau orang melepaskan haknya hanya untuk orang lain bisa naik. Tapi inilah yang harus ada di dalam gereja kita. Sebuah nilai kebenaran yang akan membawa kita ini mengalami sebuah lompatan yang begitu luar biasa. Kita gak boleh lupa ada Yonatan. Anak Saul, Raja Israel sebelum Daud. Dan saya menyebut Yonatan ini sebagai kingmaker. Pembuat raja. Dia bisa jadi raja, dia berhak jadi raja, tapi dia gak jadi raja, tapi dia ciptakan raja untuk naik, menggantikan dia. Wow, suatu hal yang gak mudah. Suatu hal yang unik. Tapi saya percaya kalau ini, hati seperti ini, ada di dalam hati kita, Tuhan akan pakai kita besar. Tuhan akan jadikan kita ini luar biasa. Hari ini dunia sudah menggeser kita. Hidup di dalam zaman yang mau menang sendiri. Selalu mau jadi nomor satu, selalu mau ditinggikan. Dan pengen selalu menang di atas yang lain. Nggak salah kalau kita mau jadi besar. Tapi akan salah kalau kita mengorbankan orang lain hanya karena kita mau jadi besar seorang diri. Amsal 20 ayat ke-6 pernah berkata begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Banyak orang itu bilang, oh aku ini orang baik. Banyak. Tapi gak banyak orang yang benar di dalam hatinya. Karena kebanyakan orang masing-masing memperlihatkan kebaikannya sendiri. Dia berkata, aku ini baik. Tapi gak mau buka jalan buat orang lain. Kita bersyukur berada di dalam gereja yang membuka jalan buat orang-orang bisa naik. Kita beruntung ada di dalam CG yang membuka jalan untuk orang-orang yang ada di dalam CG untuk juga bisa dipakai sama Tuhan. Dan saya beruntung punya gembala yang mau membuka jalan untuk anak-anaknya juga bisa dipakai sama Tuhan. Kemarin saya diberkati statement dari Pastor Philip ketika AOG Conference. Dia berbicara dengan anak-anak muda. Bahwa dia berdoa bahwa anak-anak muda yang lahir dalam kebangunan rohani AOG Conference kemarin harus dipakai Tuhan besar, lebih besar dari Pastor Philip. Wow. Dan Pastor Philip akan siapkan jalannya untuk anak-anak muda bisa masuk. Kalau kita bisa menangkap hati yang seperti itu, saya percaya satu persatu akan jadi besar. Gereja ini akan jadi besar. CG Anda akan jadi besar. Sementara banyak orang di dalam kehidupan Daud itu mencoba untuk membatasi, mencoba untuk membunuh, menutup jalannya, termasuk Saul. Tapi apa yang Yonatan lakukan justru hal yang sebaliknya. Dia buka jalan, dia lakukan sedemikian rupa, yang penting Daud harus selamat. Yang penting Daud harus naik tahta. Dia mengangkat Daud, melayaninya sehingga dia bisa memenuhi panggilan sebagai raja. Pertanyaannya apa yang memampukan Yonatan bisa menempatkan Daud di depan dirinya dan melayani dia? Karena banyak orang merasa bahwa aku lebih layak. Kita harus tahu bahwa bagaimanapun juga Yonatan itu pangeran Israel. Dia pangeran, ahli waris sah. Pewaris tahta yang sah. Dia berhak atas jabatan raja. Tapi dia gak ambil. Dia suruh Daud yang naik. Wow.
Sejak dia bertemu Daud pertama kali, Yonatan ini memahami bahwa Daud ini lebih layak daripada dirinya. Jadi raja. Tapi dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Ada 3 kekuatan gambar besar. Yang pertama, coba kita lihat ayat 30. Dikatakan seperti ini. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, ini Saul marah sekali sama anaknya. Anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau, perhatian ini, telah memilih pihak anak Isai itu. Saul tahu bahwa Yonatan ini telah memilih orang yang tepat baginya. Yonatan telah memilih Daud. Dan itu noda bagi kau sendiri. Ini perkataan Saul. Aku tahu sekarang kamu itu pasti milih Daud untuk naik tahta. Tahu nggak? Itu merugikan dirimu sendiri. Ini Saul ngomong sama anaknya. Inilah kekuatan gambar besar pertama. Bahwa gambar besar akan memampukan kita melihat diri kita dari perspektif yang tepat. Gambar besar akan membuat kita ini bisa melihat diri kita secara pribadi. Dari perspektif yang benar. Dari perspektif yang tepat. Artinya apa? Kita bisa melihat diri kita nggak minder, tapi juga nggak sombong. Yonatan di sebelahan sama Daud, dia nggak minder, tapi dia juga nggak sombong. Nggak bisa, oh aku ini lebih sah, lebih mampu. Enggak. Dia mampu melihat dirinya di dalam gambaran perspektif yang benar yang dari Tuhan. Keuntungan besar pertama dari melihat gambaran besar adalah kita bisa menilai diri kita ini secara realistis. Kita ini layak gak sih? Kalau kita tahu bahwa ini bukan buat kita, kita gak perlu paksakan sesuatu. Kita gak perlu paksakan sesuatu. Kalau memang ada orang yang lebih layak, oh let go. Karena kita menilai bahwa inilah realistis. Dia yang diurapi oleh Samuel, bukan aku. Yonatan bisa melihat dirinya dari perspektif yang tepat. Dia gak melebih-lebihkan dirinya, tapi dia juga gak rendah diri. Kita bisa melihat diri kita bagaimana Tuhan melihat kita. Kita bisa melihat diri kita bisa dipakai Tuhan dengan cara Tuhan. Tapi juga bisa melihat diri kita dari setiap kepercayaan yang ada. Kalau memang itu belum dipercayakan sama kita, ya gak usah kita merasa bahwa kita bisa. Itu Yonatan. Gambaran besar memberikan kepada kita gambaran yang tepat tentang diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita gak jadi raja, bukan berarti kita gagal. Yonatan bilang begitu. Aku gak jadi raja pun bukan berarti aku gagal kok. Dia bisa melihat dirinya. Karena aku memang gak dipakai Tuhan untuk masuk ke sana. Kalau memang Daud yang dipakai, ya kenapa gak dia? Aku akan lepas semua yang aku punya, sekalipun aku lebih berhak. Kenapa? Karena aku melihat diriku, Tuhan gak panggil aku di sana. Dia memang lebih tepat. Daud naik. Karena ketika Yonatan itu melihat Daud setelah membunuh Goliat, sang pangeran itu menyadari bahwa Daud ini punya potensi untuk menjadi pemimpin lebih baik daripada ayahnya, lebih baik daripada dirinya. Kenapa? Karena ketika Goliat datang di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu, Saul mundur. Yonatan ada di sana, dia juga mundur. Hanya Daud yang maju. Di sana Yonatan bisa melihat bahwa gak ada yang maju, hanya Daud. Dia yang memang layak. Aku lawan Goliat aja gak berani kok. Daud berani. Ya sudah maju. Memang dia lebih layak. Dia lebih berhak. Yonatan menyadari bahwa dia bukan lagi orang terbaik untuk naik takhta. Yonatan bisa let go dengan apa yang ada padanya ketika melihat bahwa ada orang yang lebih baik. Oh, dia bisa mengakui. Itu poinnya. Bahwa orang ini lebih baik dari aku. Kita bisa nggak mengakui orang lain lebih baik daripada kita? Apa kita merasa bahwa kita lebih baik? Oh, orang ini
Aku lebih baik dari orang ini. Apakah kita bisa berkata bahwa enggak, orang ini lebih baik. Dia memang layak di sana. Dia memang layak menduduki jabatan itu. Kalau kita bisa punya hati kayak gitu, luar biasa. Saya berdoa hati kayak gini nih dipunyai semua pemimpin. Supaya dari kepemimpinan kita bisa lahir pemimpin-pemimpin yang lebih hebat, lebih luar biasa. Ya setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Lalu gambaran besar, kekuatan gambar besar yang kedua apa? Coba kita lihat ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi. Perhatikan, ini Saul jahat banget. Engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dia hanya fokus kepada kerajaannya. Dan sekarang seluruh orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Poin saya kedua, gambar besar memungkinkan kita melihat orang lain dari perspektif yang tepat. Kalau poin pertama melihat diri kita dari perspektif yang tepat, poinnya yang kedua, gambar besar akan bisa membuat kita melihat orang lain dari perspektif yang benar. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Saul hanya berfokus kepada apa yang dia pegang. Dia nggak bisa melihat dari apa yang ada di depannya, people yang ada di depannya, orang yang ada di depannya. Tapi beda dengan Yonatan. Yonatan bisa melihat orang lain, yaitu Daud dari perspektif yang tepat. Perspektif yang benar lebih daripada sekedar kerajaannya. Lebih daripada sekedar jabatannya. Tadi di mobil ketika sambil menunggu ibadah gitu ya dengan Pastor Angel, ngobrol-ngobrol gitu ya sama Bu Stefani, ngobrol. Kita saling mengakui bahwa sebetulnya gereja itu, apalagi gereja yang bergerak yang nggak bisa dipimpin dengan orang-orang yang usianya 60 tahun. Lebih cocok dipegang anak orang-orang yang muda. Kenapa? Karena suatu kali nanti, bagi saya, gereja ini harus dipegang orang yang lebih muda. Karena saya kerasa saya nggak muda lagi, Pak Saudara. Dan saya berharap Anda sama. Kerasa nggak muda. Masa mau kerasa muda terus? Iya loh. Masuk pertengahan babak hampir masuk 50. Kerasa bahwa nggak bisa seberani dulu. Harus butuh orang-orang muda yang lebih berani. Makanya kemarin di AOG Conference saya juga isi. Saya berdoa, someday nanti anak-anak muda itu yang menggantikan. Pasti mereka lebih dahsyat. Lebih luar biasa. Kalau ditanya, lah Pak Jeffrey kemana? Apakah pensiun melayani? Enggak. Saya sih enggak kepengen jadi gembala. Saya pengen jadi mentor anak muda aja. Jadi penasehatnya. Bukan penasehat ajaib. Itu hanya Tuhan. Tuhan Yesus. Saya mau jadi penasehatnya aja. Dulu aku pernah gini-gini, bagi pengalaman, sharing pengalaman. Tapi anak muda-muda harus naik. Harus bangkit. Saya kalau lihat anak-anak muda, gak tahu hati ini kayaknya berapi-api. Karena saya tahu, begitu lihat anak-anak muda, saya tahu bahwa Tuhan mau pakai dia besar sekali. Saya bisa menghargai kehidupan mereka. Saya bisa melihat bahwa sayang kalau mereka buang waktu. Makanya kita investasi waktu buat anak-anak muda. Sama seperti Yonatan. Dia bisa melihat gambar besar, memungkinkan dia melihat orang lain dari perspektif yang tepat. Dia melihat dirinya secara realistis, dia bisa memperlakukan orang lain sebagaimana mereka pantas mendapatkannya. Sekalipun itu berarti dia harus let go jabatannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yonatan tahu bahwa membantu Daud akan lebih menguntungkan kerajaan daripada mempromosikan dirinya sebagai penguasa atau sebagai raja atas Israel. Sementara ayahnya Saul terus-menerus mencoba untuk menghilangkan Daud, membunuh Daud. Karena Daud itu dianggap sebagai ancaman. Kita gak boleh berpikir bahwa orang yang ada di kanan kiri kita, anak-anak rohani kita, itu ancaman buat kita. Gak boleh, itu pikiran jahat.
Orang-orang yang ada di dalam CG kita, di bawah kita hari ini, mereka bukan ancaman. Justru mereka harus dibukakan pintu untuk mereka bisa naik lebih dari kita. Itu yang harus terjadi. Yonatan, ayahnya membunuh Daud. Yonatan justru bekerja keras untuk membantu, menyelamatkan temannya, Daud. Dia secara strategis, dia atur demikian lupa gitu ya. Dia investasikan waktu, investasikan energi, pikirannya. Cuma satu, pengen Daud naik. Dia investasikan semua. Melihat orang lain dari perspektif Tuhan membuat kita ini punya hati untuk mengempowering dia. Saya mau tanya sama pemimpin-pemimpin. Punya nggak kita hati untuk empowering mereka? Agar suatu kali mereka bisa lebih dari kita. Jangan-jangan kita nggak mau empowering mereka. Karena takut mereka nyaingi kita. Banyak orang lebih luar biasa daripada saya. Makanya saya bermimpi dan pengen suatu kali orang-orang besar lahir dari tempat ini. Katakan amin. Yonatan gak iri lihat Daud lebih baik. Ia melihat Daud dari perspektif Tuhan, bukan dari manusia. Yonatan bisa melihat bahwa Daud ini memang orang yang dipilih. Gak bisa. Dia memang lebih layak. Dan yang ketiga. Coba kita lihat ayat ke-32 dan 33. Dikatakan seperti ini. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang harus dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ketika Saul itu mau bunuh Daud, Yonatan berkata sama bapaknya, mengapa Daud harus dibunuh? Memang yang dilakukannya apa? Apa salahnya? Dia berani berbicara seperti itu kepada bapaknya yang adalah raja. Oh, saya percaya bahwa karena Yonatan itu melihat gambaran besarnya. Karena gambaran besar itu membuat kita melakukan apa yang benar dari perspektif Tuhan. Gak peduli kamu raja, tapi kalau aku melihat gambaran besar, ini yang benar. Firman Tuhan yang benar. Maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan. Gambaran besar itu akan membuat kita melakukan apa yang benar dari perspektif Tuhan. Bukan hanya melihat ke dalam diri dari perspektif yang benar, tapi bisa melihat orang lain dari perspektif yang benar dan melakukan yang benar dari perspektif Tuhan. Hanya orang-orang yang punya gambaran besar yang bisa melakukannya. Karena seringkali ambisi pribadi kita mengaburkan arahan Tuhan untuk hidup kita. Tapi Yonatan, pemahamannya tentang gambaran besar membantunya untuk memahami sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan itu yang akan aku lakukan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kukerjakan. Meskipun apa yang Tuhan inginkan itu gak menguntungkan aku. Asalkan kerajaan Allah diuntungkan, aku rugi gak apa-apa. Asalkan kerajaan Allah itu boleh maju pesat, aku korbankan hakku, it's okay. Karena apa? Karena dia bisa melihat sesuatu yang benar dari perspektif Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, wah ini luar biasa. Karena sekalipun itu gak menguntungkan secara pribadi, Yonatan ini mentaati Tuhan. Dia gak ngerengek, loh ini kan hakku Tuhan. Ini kan memang jabatanku. Aku kan pangerannya. Aku kan lebih layak. Yonatan menyerahkan masa depannya sendiri di atas tahta untuk melayani orang yang dianggap sah. Yaitu Daud. Dia kasih. Dan ini yang luar biasa. Hasilnya apa? Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang benar dari perspektif Tuhan. Menyerahkan hak kita sekalipun. Dan ini yang terjadi. Pemerintahan Daud adalah pemerintahan yang terbesar di dalam sejarah Israel. Bukan hanya Daud sebagai raja terbesar Israel, tetapi pemerintahannya. Itu menjadi pemerintahan terbesar di dalam sejarah Israel. Yonatan ini berkomitmen untuk masa depan Daud. Karena dia berkomitmen untuk melakukan yang benar di dalam kehidupan Daud. Akhirnya ia menyelamatkan seluruh bangsa Israel dari kehancuran.
Melihat diri kita dari perspektif yang benar, melihat orang lain dari perspektif yang benar, dan melakukan yang benar dari perspektif Tuhan. Ada 3 nilai yang harus kita bawa pulang. Ingat ini, catat ini, 3 nilai yang harus kita pegang. Hanya ketika Anda melihat apa yang penting, Anda akan bersedia melakukan hal yang tampak nggak penting. Hanya ketika Anda melihat apa yang penting, kalau Anda bisa melihat sesuatu yang begitu penting, Anda bersedia melakukan hal yang tampaknya nggak penting. Apa pentingnya aku lepas hak? Apa pentingnya aku lepas tahta? Tapi Yonatan melihat sesuatu yang lebih penting. Maka orang yang bilang itu gak penting, apa yang dilepas? Tapi justru dia berani lepas. Ingat ini ya, Yonatan tidak melayani Daud. Karena Yonatan kurang potensi. Enggak. Yonatan melayani Daud karena Daud punya potensi lebih besar. Bukan Yonatan gak punya potensi. Dia punya potensi tapi dia melihat Daud potensinya lebih besar. Kalau dia melihat sesuatu yang lebih besar, kenapa gak dia? Luar biasa hatinya. Dan ini nilai yang kedua. Setiap kali Anda bertemu dengan orang-orang dengan potensi, Anda harus membuat pilihan. Anda mau menyakiti mereka atau mau membantu mereka. Setiap kali Anda bertemu orang-orang berpotensi, Anda dihadapkan dengan pilihan. Anda mau menyakiti mereka, menghancurkan mereka, atau buka jalan buat dia naik. Great shifting, pergeseran besar. Ini yang akan Anda hadapi. Pilihanmu menentukan. Kalau kita masih keep, enggak, aku lebih berhak, aku lebih layak, maka kita gak akan pernah jadi besar. Saul memilih untuk menyakiti Daud. Pernah gak kita sedikit, saya kalau siapkan firman Tuhan itu sedikit, bahasanya nyeleneh lah. Pernah gak berpikir, kalau Saul seandainya membantu Daud. Kalau Saul itu gak benci sama Daud, malah dia buka jalan buat Daud. Apa yang terjadi kira-kira? Israel pasti bersatu. Israel pasti bersatu, gak terpecah-pecah. Hubungan Yonatan dengan Saul pasti akan lebih luar biasa, lebih baik. Berkat Tuhan akan terus berlanjut pada kepemimpinan Saul. Saul akan tetap dipakai sama Tuhan. Dan warisan kepemimpinan akan diwariskan kepada Daud. Sekalipun itu anaknya, Daud lebih layak. Akan jadi luar biasa Israel. Dan nama Saul akan dicatat di Alkitab sebagai orang yang berbeda. Bukan raja yang ditinggalkan Tuhan. Tapi sampai akhir hidupnya, raja yang tetap dipakai sama Tuhan. Saya bayangkan kalau Saul itu punya hati kayak Yonatan aja. Pasti sesuatu yang besar terjadi dalam dirinya. Tapi sayangnya akhirnya Saul itu menolak Daud. Menyakiti Daud, ujungnya mencelakakan dirinya sendiri. Kalau kita lihat orang berpotensi, jangan tutup, jangan kubur. Buka pintu, latih untuk dia jadi besar. Katakan amin. Dan yang ketiga, nilai ketiga. Sebagai seorang yang berhati besar, Anda sedang berbagi kesuksesan dengan orang lain yang berhasil. Kalau hatimu besar, buka jalan buat orang lain. Orang lain sukses, Anda juga sukses. Orang lain jadi besar, Anda pun jadi besar. Makanya, jadi besar itu bukan pencapaian, tapi hati yang besar. Kalau hatimu besar, orang itu bisa masuk, bisa diangkat, bisa naik. Orang yang berhasil, maka engkau juga berhasil. Ketika kita membantu seorang ke atas, kita sedang berbagi di dalam keadaan apapun yang dia capai.
Keberhasilan Pak Henca, keberhasilan saya juga. Keberhasilan para CGL memimpin CG, that's my glory too. Kemudian saya juga. Keberhasilan orang-orang yang ada di sini, keberhasilan saya juga. Ada jadi orang yang berhasil dalam bisnis, buat saya itu keberhasilan saya. Kenapa? Saya yang mentorin rohaninya. Saya juga ikut. Andil. Kalau saya ya nggak mau lihat orang sukses. Pak Lopez udah jadi hamba Tuhan tuh. Pak Andre udah jadi hamba Tuhan dia. Nggak jadi pengusaha. Enak, deket. Tapi saya tahu bahwa dia di marketplace. Dia jauh lebih berpotensi. Makanya saya nggak rekrut dia jadi hamba Tuhan. Biar tetap di marketplace. Kalau saya nggak mau buka jalan, Pak Ariandi udah jadi hamba Tuhan tuh. Tapi karena dia lebih berpotensi di marketplace, biarkan dia besar di marketplace. Pak Hence, pelayanan di Batu, di GMS Batu, diberkati banget. Kalau saya lihat potensinya di marketplace dan saya nggak suka, rekrut jadi hamba Tuhan aja. Tapi sampai hari ini nggak direkrut, pernah nggak dipaksa? Enggak, iming-imingin aja. Enggak, karena saya mau semua jadi besar. Saya hanya merekrut orang-orang yang memang berpotensi jadi hamba Tuhan. Yang lebih besar pastinya. Tapi kalau dia nggak punya potensi jadi hamba Tuhan, potensinya lebih besar di marketplace, biar dia jadi besar di sana. Itu akan jadi lebih luar biasa. Ketika Yonatan membantu Daud, Yonatan tahu bahwa keberhasilan Daud untuk bangsa Israel adalah keberhasilannya. Dan ujungnya, glorinya kembali kepada dia. Mau gak kita jadi orang-orang yang dewasa hatinya? Halo, amin? Supaya kita bisa melihat segala sesuatu dari gambaran besar. Supaya apa yang ada di sekitar kita, apa yang Tuhan percayakan, itu semuanya akan jadi besar. Dan saya berdoa hari ini, semua yang ada di tempat ini, mendengar firman Tuhan ini, membawa pulang rema, dan akan menjadi besar pada waktunya. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu